perilaku manusia dengan perintah agama. Kita harus bedakan, makanya umat itu dituntut harus memahami firman Tuhan supaya ketika ada tokoh sentral yang membuat sebuah keputusan yang melenceng dari kebenaran, maka umat harus tegas katakan tidak, sehingga umat itu tidak terbawa dengan karena gara-gara dia pemimpin, oh ini benar, oh tidak, dia mau pemimpin, mau siapapun, jangankan paus, malaikat sekalipun ketika membuat keputusan yang salah, kita harus berani lawan, apalagi cuma paus. Baik, ketika yang dikatakan paus dan dia paham agama, kemudian dipilih dia sebagai paus, pertanyaan saya kepada Bang Darius, sebetulnya yang lebih paham tentang kitab suci ini, saya tanya dua ya. Satu, yang lebih paham mengenai kitab suci Bible ini, apakah A, paus, atau B, Bang Darius? Yang mana yang benar? Kalau itu pertanyaan seperti itu, jawabannya bersifat subjektif. Karena semua orang akan mengklaim bahwa dia yang lebih tahu. Entah si paus akan berkata, dia kan seorang pemimpin. Saya kan bukan orang Katolik, saya kan Protestan. Nah, dia pertanyaan saya Katolik Protestan, Bang. Kita nggak mau soal Katolik Protestan. Kita nggak usah bahas denom ya. Kita harus jelasin. Dia akan berkata bahwa perbandingan saya sama dia itu bukan apple to apple, tapi apple to orange. Dia akan berkata, siapa sih Darius mau bandingkan sama saya gitu. Tapi kalau menurut Anda berkata penilaian saya, penilaian menurut saya tidak membandingkan. Yang jelas di dalam Alkitab, mau dari sampai Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada perintah satu ayat pun yang untuk pernikahan sejenis. Justru itu perbuatan yang melanggar, bukan saja melanggar perintah Tuhan, tetapi melanggar kodrat manusia itu sendiri. Tunggu Bang, pertanyaan saya simpel Bang, tolong dijawab sesuai dengan pengetahuan Abang aja. Jadi saya nggak menyuruh Abang untuk memahami semua pengetahuan di manusia di dunia ini secara general, enggak. Saya tanya menurut pengetahuan Abang aja, kira-kira yang lebih paham Bible di sini menurut Abang ya, bukan menurut saya, bukan menurut orang-orang, enggak, menurut Abang aja. Kira-kira yang lebih paham Bible di sini apakah A, paus, B, Bang Darius? Menurut Abang? Saya yakin paus paham, hanya saja dia sementara melanggar firman Tuhan saja. Sementara melanggar kan kita jangan perbandingannya paus ya bro. Begini aja bro. Pertanyaannya simpel bro. Salah ya. Sementara melanggar perintah Tuhan berarti pausnya salah ya. Ini yang di Katolik pasti biasanya protes loh ini loh. Membuat sebuah jawaban pilihan multi choice itu nggak bisa bro. Itu sama saja engkau menjebak sih sebuah pertanyaan. Saya tidak menjebak. Saya tidak menjebak. Ya sudah, saya tambahi gini. Saya tambahi deh. Saya tambahi multiple choice-nya saya tambahi. Yang paham di sini mengenai Bible apakah A, Paus Fransiskus, B, Bang Darius, C, Ardiansa, D, Yonatan Nandar, E, Wan Abi. Yang mana yang paling paham? Dika. Aku mau nanya dulu. F, Dika, tunggu Dika, diem. F, Dika, yang mana yang paling paham ini di Bible? Di antara 6 ini. Pemahaman Bible itu tidak bisa disebut seperti itu bro. Dilihat. Loh ini menurut Abang aja. Ini menurut Abang aja menurut gitu loh. Saya, di antara 6 orang ini yang paling paham siapa? Semua orang mengatakan saya paling paham. Terus semua orang dijawab subjektif. Enggak, menurut Abang aja, nggak usah menurut semua orang, menurut Abang sendiri. Nah, menurut Abang berarti yang paling paham di antara 6 orang siapa? Saya. Nah, ya sudah. Besok Bang Darius daftar paus, insya Allah diterima, gitu ya. Nah, saya sudah tahu jawabannya di sana, karena Anda iya, karena memang Anda yang paling paham gitu loh. Nggak ada masalah, kita nggak menyalahkan kok. Gitu? Kenapa saya bilang gitu? Di Alkitab itu satu ayat sekalipun tidak ditulis perintah untuk kasihilah sesamamu. Ada Bang Darius, kasihilah sesamamu. Nah, Anda menerjemahkan kasih itu lebih ke hawa nafsu, itu kesalahan di situ. Kasihlah sesama ini bukan berarti hubungan sejenis. Itu apa Bang? Definisi dari kasih itu apa Bang? Sebebasnya Alkitab kata kasih itu ada dua, ada 4, ada kasih yang agape, itu kasih Tuhan, kasih yang memberikan tanpa syarat, ada kasih filio, ada kasih antara
sesama saudara, dan itu tanpa ada nafsu, dan kasih antara suami dan istri, yaitu kasih ada keterkaitan nafsu di dalam, tapi kasih yang adalah kasih agape, kasih Allah itu tanpa syarat. Dan apa Baik. yang Anda katakan itu bukan Baik. bicara tentang nafsu, kasih lah Baik, sama Bang. Siap. artinya Saya kita hargai. menerima orang lain seperti Baik. menerima diri kita. Bang Darius. Siap. Saya hargai. Saya nggak akan menyalahkan Bang Darius kok, tenang aja. Jadi kalau selama diskusi sama Bang Ardian, saya nggak akan menyalahkan Bang Darius. Cuman pertanyaan saya gini, yang mengajari umat Kristen menikah ini siapa gitu loh? Siapa yang ngajarin? Menikah LGBT. Enggak, yang mengajari umat Kristen menikah antara laki-laki dan perempuan, yang ngajari ini siapa? Ya, ada nggak di kitab itu maksudnya Nah, di berarti kejadian ya? sangat jelas kok, seorang laki-laki akan menikah. Tunggu. Sabar. Maksud saya gini, junjungan tertinggi Anda apakah Yesus atau bukan Yesus? Ya tentu Yesus dong. Stop. Tentu Yesus. Otoritas paling tinggi yang Anda percaya sebagai pemberi hukum adalah Yesus. Apakah ada otoritas tertinggi di atas Yesus yang memberikan hukum? Bagi saya tidak ada. Tidak ada. Baik, pertanyaan saya simpel. Dari otoritas tertinggi Anda, apakah otoritas tertinggi Anda mengajarkan mengenai menikah? Bukan mengajarkan, memerintahkan. Memerintahkan menikah, apakah otoritas tertinggi Anda memerintahkan menikah? Iya, memerintahkan menikah. Karena sementara dia sendiri nggak menikah. Yesus yang saya sembah adalah Yahweh Elohim yang menyatakan di dalam bentuk manusia. Makanya Iya. di dalam kejadian, sabar dulu bro, jangan potong-potong dulu. Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 27 perintah untuk beranak cucu dan berjamaah, itu sebuah mandat budaya dalam sebagai mandat budaya. Bang Darius, itu kan kitabnya orang. Nggak bisa, ada tidak bisa. Kesalahan orang itu saudara-saudara yang seberang. Ya sabar. Kenapa? Anda harus dengar dulu alasannya. Kenapa orang Siap. pegang kitab Taurat? Silakan. Kenapa? Alasan kenapa pegang kitab Taurat? Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Taurat itulah menubuatkan tentang Yesus. Maka orang Kristen harus pegang Taurat. Kenapa? Taurat menjelaskan tentang Yesus. Baik, siap. Saya mau tanya dong Bang, soal nubuat. Nubuat di Yesaya 29:12 itu untuk siapa Bang? Saya mau tanya satu aja. Setelah itu saya mau lanjutkan ngerjakan tugas ya. Saya ada tugas soalnya. Saya tanya satu ini aja. Nubuatan di Yesaya 29:12 itu Baca menurut aja Abang. di situ. Saya di luar, baca aja di situ. Oke, gedein saya host. Host, jangan pelit-pelit host. Host. Abang Nandan. Izin gedein Bang Ardi. Wah, ini hostnya ini saya rungkatkan juga saya ini. coba aku WA dulu. Nah, ini. Coba ya, saya mau tanya beneran ini ke Bang Darius. Yesaya 29:12 ini kan firman Tuhan, betul kan? Ya, sabda ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tunggu, sabar, jangan kata dulu. Ya. Saya tanya nih, dan apabila kitab itu diberikan, pertanyaan saya, yang memberikan siapa? Ya, Pak Nabi Yesaya lah. Tuhan Yang memberi, Yesaya. yang memberikan ini loh. Dengar dulu, bro. Ini kan diberikan. Kamu bertanya, saya jelasin, dengar dulu. Iya, Dulu. ini kan diberikan. Ini kan gini nih. Ini bro. Tunggu. Nah, ini kan kitab diberikan. Nah, pertanyaan saya, yang memberikan siapa? Yang jelas Tuhan yang menyampaikan firman itu kepada Nabi. Bukan, pertanyaan saya simpel. Yang memberikan kitab ini kan dan apabila kitab itu diberikan, berarti kalau diberikan kan ada yang memberikan, betul kan? Dan pada waktu itu kitabnya belum berbentuk kitab. Iya, saya tanya betul sekali. Yang saya tanyakan adalah subjek yang memberikan ini loh. Subjek yang memberikan ini siapa? Ya, Tuhan. Oke Tuhan ya, kita sepakat ya. Dan apabila kitab itu diberikan, ini berarti Tuhan yang memberikan ya. Oke, memberikan
kitabnya ini kitab apa, Bro? Saya tanya, Bro. Ya kita biasa ya. Kitab Yesaya. Jangan Baik. Anda kira itu Quran, itu ya saya. Iya, siap, Bro, siap. Berarti ini kitab Yesaya ya, betul ya? Ya. Oke. Tuhan memberikan kepada Yesaya berupa kitab Yesaya kepada seorang. Seorang ini siapa, Bro? Ya lanjutnya, jangan satu persatu kata, lanjut. Ya, seorang yang tidak dapat membaca. Nah, ini siapa? Membaca, tidak dapat membaca itu bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad, Bro. Saya nggak tanya kepada Nabi Muhammad. Saya nggak tanya, saya nggak bahas Nabi Muhammad. Saya nggak membahas Bro. Saya nggak membahas Nabi Muhammad di sini, Bro. Saya tanya siapa orang. Ini kan kitab Nabi Yesaya. Yang memberikan ini kan Tuhan, kan gitu. Orang Buddha yang maksud bangsa Israel yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Ya, Itu orang tunggu Buddha. dulu, Bro. Tunggu dulu. Orang. Oke, apa makna dari seorang? Seorang. Apa maknanya? Kita buka ya KBBI ya. Tunggu. Jangan kemana-mana. Kita buka KBBI. Apa makna dari seorang? Kita cek teman-teman. Apa makna dari seorang? Oke. Sabar, Bro. Sabar ya. Seorang. Ini seorang ya. Berapa orang, Bro? Ya, satu. Oh, satu ternyata. Saya baru tahu kalau seorang itu satu. Oke, kita cek di sini ya. Kepada satu orang yang tidak dapat membaca. Pertanyaan saya, siapa ini? Saya nggak bahas Nabi Muhammad. Saya tanya, ini siapa? Seorang itu siapa saja diberikan. Ya, bukan Loh, satu orang. ini kan satu orang. Satu orang, tapi kepada siapa saja seseorang itu. Iya, diberikan. siapa namanya? Ya, Siapa? ada orang Israel. Loh, ini kan dia bilang dengan mengatakan baiklah baca ini, maka iya satu orang itu akan menjawab begini, aku tidak dapat membaca. Aku ini siapa, Bro? Ya, orang tadi. Siapa namanya? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi Nah, orang itu tadi. kekurangannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapakah seorang yang diberikan kitab Yesaya ini? Kata Anda kan Yesaya. Siapakah seorang yang diberikan kitab Yesaya tapi dia nggak bisa baca? Siapa? Saya tahu dengan kamu tuh kemana? Kamu Saya nggak ke Nabi Muhammad. Saya nggak bahas Nabi Muhammad. Wih. Tidak bisa baca tuh anak giring kita sudah tahu konsep. Saya nggak nyebut Nabi Muhammad. Saya nggak nyebut. Saya cuma tanya kepada Anda. Ini kan yang memberikan kan Tuhan. Tuhan memberikan kitab Nabi Yesaya kan gitu. Nah, Tuhan memberikan kitab Nabi Yesaya ini kepada satu orang. Nah, pertanyaan saya, satu orang ini siapa? Satu orang itu tidak dijelaskan, tapi itu artinya kalau tidak dijelaskan, apakah ini jelas atau tidak jelas? Dengar dulu, saya masih jelasin, jangan potong-potong. Ya bro. sudah. Oke, silakan. Potong-potong tidak bagus. Bagaimana? Silakan. Anda potong-potong? Ya, silakan, Bro. Ya. Silakan. Kata satu orang itu artinya betul. Firman ini menjelaskan bahwa ketika kitab ini diberikan kepada seorang artinya dia mau berikan kepada siapa saja, bukan objek tertentu. Jangan dirubah, Bro. Ini satu orang, jangan dirubah siapa aja. Kalau siapa aja itu namanya banyak orang. Lihat dulu judulnya apa. Ya, Judulnya. Ini loh, judul tidak akan merubah ini, Bro. Ini akan berubah kalau kita baca judul gitu. Pengaruh dari setiap teks yang turun. Ingat, yang konteks ayat sebelum. Ya sudah, silakan baca kalau gitu. Saya kan udah baca ini. Saya udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya udah baca. Saya udah katam 3 kali, Bro, baca ini, Bro. Membaca ya sudah. Jangan ambil kita teks doang. Baik. Tidak dilihat dari konteksnya orang. Baik. Baik, Bro. Pada waktu dia muncul di tengah-tengah bangsa Israel yang benar-benar sudah berpaling terlibat dalam penyembahan berhala. Jadi mereka disebut buta. Kenapa? Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Jadi ini bukan buta mata, tapi buta rohani. Tuhan sudah menegur mereka lewat Nabi Yesaya. Itu mereka selalu cenderung ke penyembahan berhala, sehingga mereka disebut sebagai orang buta. Iya, siapa, Bro? Orangnya ini loh. Seorang ini kan satu orang. Kita udah sepakat. Seorang ini apakah boleh dirubah berorang-orang? Boleh nggak firman Tuhan dirubah seorang? Boleh nggak? Ini tidak paham terus baru untuk menggiring untuk sebuah
satu orang itu yang kesalahanmu di situ. Tunggu, ini kan kita udah sepakat seorang itu artinya satu orang. Satu orang itu artinya begini, bukan begini. Dengar dulu. Orang kitab itu tidak menyebutkan siapa, tapi kepada siapa saja kitab itu diberikan. Seorang siapa saja diberikan kitab Seorang itu. yang tidak dapat membaca. Nah, aku tidak dapat membaca. Aku ini siapa? Saya tanya namanya. Saya cuma tanya nama, bro. Kan sudah apa penjelasan saya tidak cukup. Ya, namanya siapa? Dalam penafsiran Alkitab, jangan coba menyebutkan sebuah objek yang Alkitab tidak sampaikan secara Baik, eksplisit. berarti Ya. baik, siap. Saya terima ya. Saya terima ya, bro. Saya terima. Jangan Baik, untuk menjelaskan apa yang Alkitab siap. tidak bicarakan secara Oke, eksplisit. baik. Intinya, baik. Intinya sekarang intinya gini. Namanya kan nggak bisa, Bang Darius kan nggak bisa menjawab. Dulu, dimir dulu dong, Momo Siki, dimir dulu dong. Momo Siki, dimir dulu. Saya menyebut nama orang, saya melenceng dari kita, saya menambah firman Baik, Tuhan, bro. Karena saya hargai bro, saya hargai bro, ya. Oke, sekarang kan saya tadi tanya, aku ini siapa? Abang Darius gak bisa jawab karena di sini tidak tertulis nama, kan gitu, betul kan? Makanya Betul saya kan? jelaskan, orang itu kepada siapa saja kitab itu diberikan. Iya, siapa? Tidak harus siapa saja termasuk Loh, ini namanya asumsi. Di sini tulisannya seorang. Itu namanya asumsi, bro. Oke. Di sini Sekarang kan saya tanya, satu bro. orang. Sekarang saya tanya, Satu bro. orang. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sekarang tunggu. Pertanyaan simpel. Apakah satu orang adalah dua orang? Jelas satu orang itu beda sama dua orang. Tapi kan Dua orang. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Apakah satu orang sama dengan banyak orang? Anda jangan menggiring sebuah satu. Lu kok kata menggiring? itu. Ini saya Nggak tanya, bisa. bro. Apa? Kamu tidak punya kesempatan untuk dengar saya. Tidak. Kamu itu kan sudah Bro. punya pola Bro. berpegang dan apa menggiring teks itu untuk mencari Bro. apa yang terpola dalam Bro, pikiran, bro. apakah satu orang sama dengan dua orang, bro? Kan saya sudah jelaskan, seorang itu artinya apa? Kitab ini diberikan kepada seorang siapa Saya saja. tanya, apakah satu orang sama dengan dua orang? Jawab. Satu orang ya satu orang. Nah, Ya. apakah satu orang sama dengan banyak orang? Jawab. Saya ini bukan anak TK, jadi jangan. Saya juga bukan anak TK, bro. Saya juga, saya juga bukan anak TK, bro. Saya juga bukan anak TK. Apa konsep giringanmu kata itu mau kemana? Iya, saya juga bukan anak TK gitu loh, paham, bro? Saya bukan anak TK. Kan seorang, artinya apa? Kitab suci ini ditujukan ke seorang itu siapa saja, tidak terbatas pada Siapa? satu. Oke, saya tuh tidak terbatas. Saya tadi kan tanya, apakah satu orang sama dengan banyak orang? Jawab. Satu orang itu kepada siapa saja. Saya tanya, apakah satu orang sama dengan banyak orang? Jawab. Satu orang ya satu orang. Ya sudah selesai. Satu orang berarti nggak banyak orang. Selesai berarti. Maksud dari kitab itu ditujukan kepada orang siapa saja, bro. Ya. Udah cukup. Yang lain. Udah. Kebodohanmu, engkau memahami. Ya sudah, saya bodoh, nggak apa-apa. Iya. Saya nggak, bro. Saya gini, bro ya. Saya dibilang bodoh pun itu nggak ada masalah, bro ya. Saya dibilang bodoh, saya dibilang tolol itu nggak ada masalah bagi saya karena itu tidak mungkin merendahkan harga diri saya ya. Nggak mungkin gitu loh. Ya, tunggu dulu. Kok tanya? Sini belum selesai. Saya mau ngomong kok dipotong. Jangan potong, gantian. Mau gantian saya keluar nih. Ya makanya gantian. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Aduh, gantian. Lanjutkan. Gini loh. Baik. Oke. Yang heran di sini, Tuhan memberikan kitab. Loh. Tuhan memberikan kitab Nabi Yesaya. Berarti Tuhan sedang memegang kitab Nabi Yesaya. Terus diberikan kepada seorang itu. Loh, apa pentingnya gitu loh? Urgensinya di mana? Tuhan memberikan kepada orang yang gak dikenal, yang bukan siapa-siapa. Urgensinya di mana? Logis gak? Coba, logis gak?
Tuhan pasti memberikan sebuah kitab kepada seseorang yang dianggap penting sama Tuhan. Logis gak? Logis. Logika? Logika. Logical fallacy? Enggak. Logical reasoning? Yes. Pasti. Gitu loh. Jadi Tuhan tuh sabar, saya selesaikan dulu. Nanti gantian. Ya, 1 menit ya. 1 menit ya. Tuhan memberikan kitab kepada orang yang tidak dikenal, yang gak disebutkan namanya sama Tuhan. Loh, ini Tuhan macam apa? Coba, Tuhan memberikan kitab kepada seorang yang tidak dapat membaca. Ketika ditanya, siapa orang itu? Gak tahu, gak jelas, karena gak disebutkan. Loh, apa pentingnya orang ini sehingga dia mendapatkan kitab dari Tuhan? Apa pentingnya orang ini? Coba. Masuk akal gak? Coba. Masuk akal? Sudah ngomong. Iya, masuk akal gak? Enggak, sekarang saya mau jelasin. Oh, nggak masuk akal ya. Sudah selesai kalau nggak masuk akal. Jelasin. Loh, Anda tidak bisa mendorong menggiring saya untuk menyetujui pendapat salah. Nggak bisa. Saya mau jelasin tanggapan apa yang kamu bilang. iya nggak apa-apa, bro. Saya sudah terbiasa mendengarkan asumsi liar. Sudah biasa saya. Mengerti satu kitab, bukan hanya satu teks. Kita harus tahu konteks apa Yesaya dipanggil. Konteksnya apa, bro? Ya. Saya baca di dalam awal mula alasan Yesaya dipanggil. Di dalam konteksnya apa? Yesaya 6. Yesaya dipanggil oleh siapa, bro? Dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Di mana Yesaya dipanggil oleh Tuhan? Saya tanya. Saya Di masih mana? baca. Saya kan masih jelasin. Kan saya jelasin dulu. Iya. Anda ini orang masih jelasin, Anda sudah. Iya. Saya cuma tanya simpel. Pertanyaan saya simpel. Di mana Yesaya dipanggil oleh Tuhan? Itu pertanyaan simpel, bro. Bagi Anda itu sangat gampang gitu. Bener nggak? Saya baca dari Yesaya. Silakan baca. Saya tunggu sampai kiamat kurang 2 hari. Silakan. Yesaya 6. Yesaya 6 judulnya Yesaya mendapat panggilan Allah. Lalu ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakan kepada bangsa ini ya, bukan seorang. Pergilah dan katakan kepada bangsa ini di ayat 9, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya ini berat mendengar dan buatlah mata mereka tertutup supaya jangan mereka melihat dan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Israel ini mereka berbalik, mereka melakukan penyembahan berhala, sehingga Tuhan memanggil Yesaya untuk menegurkan bangsa ini siapa? Pada waktu Dipanggil, ada 2 kerajaan. Dipanggil di mana? Yesaya dipanggil di mana sama Tuhan? Yesaya pada waktu itu dia ada Dipanggil di mana? Keluarga. Enggak, dipanggil di mana? Sama Tuhan itu loh. Israel. Sama Tuhan tuh dipanggil di daerah mana? Saya tahu Israel di mana? Saya tahu di Israel. Masa di Palestina? Hah? Tekoa. Mana datanya? Ayat berapa? Saya buka. Yesaya berapa? Ayat berapa? Saya buka di sini. Saya baca dulu. Iya, ayat berapa? Loh, nggak jadi di Israel. Yehuda Jadi kerajaan selatan Yehuda. saya tanya Yesaya kalau Musa dipanggil Tuhan, kalau Musa bertemu Tuhan kan di Gunung Sinai. Nah, sekarang saya tanya, Yesaya bertemu Tuhan di mana? Jangan dulu saya baca. Orang belum baca. Anda sudah bertanya, terus menutup. Oh, belum baca. Saya pikir Pak Pendeta udah baca loh semua dari Kejadian sampai Wahyu.
Ya, saya baca di sini kan ada yang tidak bawa Alkitab. Biasa baca dong. Nanti kalau saya ngomongkan nanti bilang saya asumsi lagi. Itu kan biasanya kan. Iya ya, enggak. Saya pikir Pak Pendeta ini hafal Alkitab gitu loh. Saya pikir. Apa nanti bilangnya asumsi. Makanya gitu. Begitu orang Jawa bilang asumsi, makanya saya baca. Gitu. Ya, boleh. Baca Pak, baca. Di ayat saya buka di sini. Ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos atau anak Anos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Raja Hizkia dan raja-raja Yehuda. Berarti Yesaya ini ada di Yehuda, kerajaan selatan. Kenapa di situ? Yang tadi Anda bilang dipanggilnya di mana? Coba di ayat berapa Yesaya dipanggil Tuhan? Itu di ayat berapa? Tekoa itu bagian dari kerajaan selatan. Enggak, Yesaya, saya tanya ayatnya. Yesaya dipanggil Tuhan itu di ayat berapa? Ada tulisan dipanggil Tuhan itu ayat berapa? Yang dipanggil Tuhan itu pasal 6 tadi, pasal 6. Pasal 6 ayat berapa, Pak? Ayat 8. Di situ Yesaya dipanggil. Ayat 8, sebentar ya, saya buka ya. Saya baca di sini ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku. Utuslah aku. Nah, kejadian ini di mana gitu loh? Kejadian itu ada di Yehuda, tempat. Mana ayatnya? Mana ayatnya di Yehuda? Di ayat 1 tadi saya baca. Loh, kok ke ayat 1 mundur lagi berarti? Ini kejadiannya di ayat di pasal 6. Kenapa di pasal 6 mundur ke pasal 1? Gimana sih Bapak ini? Berarti tempatnya berbeda, bro. Ini kitab ini ditujukan kepada kerajaan Yehuda, bro. Oke, berarti kitab Anda nggak berurutan, sepakat ya? Berurutan berarti hari ini dia ada di Yehuda, besok lagi di Samaria. Iya, sepakat ya. Kitab Anda nggak berurutan ya, dari mulai pasal 1 itu nggak berurutan ya? Kitab itu berurutan. Nah, berurutan. Artinya kalau berurutan, saya mau tanya, artinya kalau berurutan pada saat Yesaya pasal 6 ini duluan mana? Pasal 6 atau pasal 1? Duluan mana? Ya, pasal 1 dong. Nah, duluan pasal 1. Nah, pertanyaan saya sekarang di pasal 6 ini saya tanya di pasal 6. Saya nggak tanya pasal 1. Enggak, saya nggak akan tanya, saya nggak jawab, saya mesti tanggapi. Pasal 1 itu menjelaskan latar belakang Yesaya itu ada di mana, dia dipanggil, dia ada di mana. Iya, di mana? Ini pertanyaan simple, Pak. Di mana Yesaya dipanggil Tuhan? Masa kerajaan siapa? Ada di mana? Pada masa kerajaan. Titiknya itu di mana? Titiknya di mana? Kan tadi saya sudah baca dia ada di Yehuda. Yehuda itu titiknya di kota mana? Tidak disebut. Di Yehuda gimana sih? Itu kerajaan selatan. Yehuda kerajaan selatan. Berarti saya nggak pindah sama sekali dari situ. Itu Alkitab tidak menjelaskan dia pindah apa enggak. Tetapi nah makanya jangan asumsi. Awal mula dia dipanggil itu dia ada di Yehuda, bro. Di Yehuda. Loh, mana ada tulisan dipanggil? Saya tanya kepada Anda. Mana ada dipanggil Tuhan? Mana? Dengar nggak, bro? Bro ini kan guru, tapi nggak ngerti bahasa orang. Ya, mana ada tulisan dipanggil? Itu Yesaya. Lalu Yesaya bilang gini nih. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Loh, pasal 1 tunggu. Kok pasal 1 kok mundur lagi? Katanya berurutan. Yesaya itu pasal 1 itu menjelaskan Yesaya itu berada di kerajaan mana dan pada masa pemerintahan siapa, dijelaskan di situ. Loh, baru tiba-tiba dia mendapat panggilan dari Tuhan. Ya di mana? Yesaya itu dipanggil di mana? Posisinya, titiknya di mana? Di gunung apa? Di tempat apa? Oh, nggak jelas berarti. Bilang dong kalau nggak jelas. Ya intinya bilang aja nggak jelas gitu loh. Bukan nggak jelas. Loh, lah kalau pertanyaan saya, kalau tidak dijelaskan itu jelas atau nggak jelas? Saya contohnya, saya orang tua. Tunggu. Sabar. Pertanyaan simpel. Kalau tidak dijelaskan, tunggu. Kalau tidak dijelaskan itu, sabar, bro. Kalau tidak dijelaskan, apakah informasinya menjadi jelas atau menjadi tidak jelas? Yang mana ya? Saya mesti jelasin, benar nggak sih? Tunggu dulu, ini pertanyaan saya simpel.
Pertanyaan saya simpel. Kalau tidak dijelaskan di Alkitab, apakah penjelasannya menjadi A, jelas, B, tidak jelas, C, separuh jelas, separuh nggak jelas? Itu tidak ada. Itu tidak itu. Jawabnya beras. Bukan berat, tapi Anda berusaha menggiring untuk dengan konsep saya bilang, Anda bukan domba, saya nggak akan menggiring Anda. Saya bukan gembala, gitu loh. Jangan berpotensi menggiring. Kalau Anda bola, saya giring dari kemarin. Anda bukan bola, gitu loh. dengar dulu bro, dengar dulu. Di dalam Yesaya pasal 1 itu sudah jelas. Yesaya, Anda itu bowling, bukan bola. Dengar dulu saya ngomong. Yesaya Iya. hidup di masa pemerintahan kerajaan Yehuda. Berarti dia ada di Yehuda. Ya, tidak mungkin dia ada di Arab. Tidak mungkin Saya dia ada di tanya, Indonesia. saya tanya titiknya seperti Musa bertemu Tuhan di mana? Tunggu. Musa, tunggu. Kan di kitab Anda Musa bertemu Tuhan di mana? Di Gunung Sinai. Saya tanya titiknya di mana ya saya itu. Musa di Gunung Sinai kan Alkitab menjelaskan eksplisit. Iya, sekarang saya tanya di mana Tuhan menemukan. Iya, di titik mana? Pertanyaan saya, kalau tidak dijelaskan, apakah A jelas, B nggak jelas, Mbak? Mana pertanyaan seperti itu? Jelas nggak jelas. Yang jelas Iya, yang Alkitab tidak menjelaskan. Udah titik. Nggak usah Ya lagi sudah, kita berarti kalau nggak teori. menjelaskan, informasinya menjadi tidak jelas, betul? Informasi tidak menjelas apa. Yang intinya apa sih tujuan dia saya dipanggil itu? Bukan tempatnya bro. Berarti tunggu, ini pertanyaan simpel dari Ardiansah. Saya tanya, gitu loh. Saya tanya kepada Bapak, gitu loh. Pertanyaan saya simpel sekali. Tolong tunjukkan titiknya di mana. Bapak bilang, oh tidak dijelaskan. Pertanyaan saya, kalau tidak dijelaskan, apakah informasinya menjadi A jelas, B tidak jelas? Yang mana? Pertanyaanmu simpel, tapi otaknya Kan? tidak mampu menjelaskan penjelasan Itu kan saya. susah gitu loh, susah menjawab, berat ya, berat banget. Saya sudah Ya udahlah. bilang, kenapa dibilang Yesaya itu dari Yehuda? Karena dilihat dari dia hidup di masa kerajaan 5 kerajaan Yehuda, berarti kemungkinan Yesaya itu ada di Yehuda pada waktu dia dipanggil. Kemungkinan, oke, saya garis bawahi kemungkinan ya. Karena dilihat dari dia hidup di Iya, zaman kemungkinan ya. kerajaan Saya garis Yehuda. bawahi kemungkinan ya. Oke, Silakan. sepakat kemungkinan. Silakan lanjut. Oke, berarti jawabannya kemungkinan teman-teman, bukan kepastian. Jadi Bible ini adalah kemungkinan benar, kemungkinan salah. Itu menurut kamu. Ini kan bicara tempatnya, bukan bicara kebenarannya. Tadi kan bilang kemungkinan. Loh, tadi kan kemungkinan. Bicara tempatnya, bukan kebenaran. Iya, tempatnya kemungkinan benar atau kemungkinan salah, saya tanya. Itu tempatnya kemungkinan, terus Anda menyimpulkan bahwa Alkitab Iya, itu tempatnya kan kemungkinan. Iya, berarti benar dong, kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Kan mungkin. Saya kan bilang tempatnya yang dibicarakan, bukan kesimpulan tempatnya tidak jelas, bukan berarti Anda menyempurnakan Bible itu kemungkinan benar. Nggak bisa begitu. Ya udah, Tempatnya tidak saya ada. hargai, Anda menyimpulkan saya hargai. bahwa kebenaran Ya, itu- saya hargai. Baik, saya mau close statement ya. Apa itu? Iya, saya mau close statement dulu ya sebelum ke teman-teman yang lain. Di sini ada ustadz-ustadz saya mau izin. Iya. Pernyataan dia hidup zaman dengan Raja Yehuda. Makanya kemudian dia itu ada di Yehuda. Itulah. Iya, Anda siap. yang bolak-balik. Gitu. Saya mau close statement dulu. Ya. Pak Darius, nanti malam kita tetap baik ya Pak Darius. Maksudnya jangan sampai ada kebencian ya. Sabar dulu. Kamu tidak mengerti, tapi Anda berusaha untuk menjelaskan bahwa Anda tuh mengerti. Karena Baik. tadi saya sudah bilang tidak dijelaskan secara titik, secara apa itu dia tidak dijelaskan. Tapi kemungkinan dia ada di Yehuda pada waktu dia dipanggil, karena Ya, dilihat sudah. dari ada beberapa Thank dia you. hidup sejaman dengan raja-raja kerajaan Yehuda. Ya, Makanya siap. dia dikata kemungkinan. Jangan karena ya udah. kemungkinan Anda menyimpulkan bahwa berarti Alkitab ini kebenarannya kemungkinan. Itu kesalahan fatal Anda. Nggak bisa begitu bro. Ya sudah nggak bisa begitu. Oke, sekarang saya mau izin close statement dulu. Nah, kamu nggak usah, Ya, saya nggak mendengar sabar. karena kamu Loh. dalam diskusi Anda tidak balance. Anda mau didengar tapi tidak mau mendengar. Iya, Gitu loh. ya Anda kan ngomong dulu, silakan ngomong. Udah. Nggak ngomong kan? Yohanes 5 ayat
39, 34 itu 40 itu buat Anda baca di situlah. Iya, ya sudah buat saya ya. 39 40 itu buat Ya, Anda. buat saya. Siap. Jadi Nanti yang malam. tempatnya Ya, nanti kemungkinan, malam. kebenaran, Nanti malam. beda. Ya, nanti malam saya tunggu di komal saya. Ini bukan kemungkinan ya, Pak, tapi kepastian. Nanti malam pasti saya tunggu di komal saya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pak Darius, di situ waktunya Indonesia bagian mana, Pak? Karena saya lagi jaga orang sakit dan saya kalau Iya. pas tempat saya datang. Oh, semoga lekas sembuh ya, Pak ya. Saya doakan ya. Bukan saya yang sakit, saudara saya yang sakit. Iya, saya doakan saudaranya semoga lekas sembuh. Ya, silakan doakan. Jadi Saya sudah doakan semoga dia. lekas sembuh. Iya, siap Pak, siap. Jadi nanti malam kita membuat kepastian bukan kemungkinan. Itu diskusi di room saya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, bukan waktu Indonesia Tengah ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Darius. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman yang lain, bahwasanya teman-teman yang lain silakan dilanjutkan kemungkinan ini, karena kemungkinan saya akan mengerjakan tugas saya yang mungkin juga akan saya kumpulkan kemungkinan hari Rabu gitu ya. Oke, lanjut, silakan teman-teman. Semangat Bang Arit. Semangat. Ya, Bang Bang. Darius. Bang Darius. Dengar saya, Bang? Ya, Darius. ya, Bang Darius. ya, silakan. Bang Darius dengar suara saya nggak? Dengar. Coba Bang Darius belajar Yeremia lebih dalam. Ya, saya lebih dalam lagi cari data-data Yesaya. Ya, Coba Bang Darius cari data-data Yesaya dah. Soalnya kalau dari Alkitab sendiri Bang Darius nggak bakalan mengerti. kita bicara dasarnya Alkitab, bukan dasarnya buku luar. Kita jangan berusaha menjelaskan supaya untuk kita tidak menjauh, kita jangan nambah gitu. Soal bicara tempatnya, pada waktu Yesaya dipanggil itu dia ada di mana? Maksud saudara Ardiansa ini dia mengumpamakan seperti Musa, dia ada di gunung, di bukit. Nah, di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan dia ada di mana, cuman dijelaskan bahwa Yesaya itu hidup sejaman dengan Raja Yehuda. Dia hidup sejaman dengan Raja Yehuda, kemungkinan dia ada di Yehuda. Ini soal tempatnya, bukan kebenarannya, bro. Begitu, titiknya di situ, bukan persoalannya kebenarannya yang kita pegang yang ragu-ragu, bukan. Ini persoalan tempatnya. Jadi dalam penyampaian, kalau Alkitab tidak menjelaskan tempatnya, jangan berusaha untuk menjelaskan tempatnya. Lihat ini nggak Bang Darius? Ya, Melihat buku ini nggak? buku apa? Ini itu nyata tentang data sejarah di buku tersebut. Nah, data sejarah kan diambil dari Alkitab. Itu buku bilang apa? Buku itu bilang apa? Tempatnya di mana? Kenapa? Tempatnya di mana menurut buku yang kamu baca? Dika tuh lagi nyatet sejarah. Di mana? Dika tuh lagi mengumpulkan data-data sejarah, anjay. Lagi mengumpulkan data-data sejarah. Persoalannya di tempat itu tidak ada dijelaskan tempat di mana pas persisnya Yesaya dipanggil, itu tidak disebutkan di dalam kitab Yesaya. Terus? Itu tidak mungkin saya bilang dia ada di Indonesia kalau Alkitab tidak menjelaskan. Nah, sebenarnya Bang Darius ya, Bang Darius. Kita boleh baca buku apa saja, tetapi kembali ke Alkitab. Alkitab menjelaskan itu enggak, itu penting. Alkitab menjadi dasar utama, bro. Bukan buku lain menjadi tolak ukur Alkitab. Kitab suci lah menjadi tolak ukur penulisan buku-buku. Bang Darius, gini Bang. Gini, tenang dulu, santai dulu, tenang. Kalau kita membicarakan sesuatu dengan kepala panas, dengan ingin bercepat-cepat, itu tidak akan membuat kita lebih lagi mengucapkan kata-kata kalimat yang benar, Bang Darius. Coba santai. Relax, enjoy.
gitu. Bukan, saya santai dari tadi. Enjoy, Tapi pokoknya santai dia aja. berusaha untuk menjelaskan apa yang tidak ada. Itu nggak boleh seperti itu. Apalagi kita memaksakan memaksakan apa yang kita paham untuk kepada orang lain. Mana bisa begitu dalam berdebat? Kita boleh menyampaikan apa yang menjadi berbeda, tapi kita tidak bisa menggiring orang supaya setuju dengan apa yang kita paham. Nggak bisa begitu dalam penyampaian apa argumen kita. Iya Bang Darius, coba follow saya dulu dong, sebentar. Bang Darius follow saya dong, nanti malam saya share linknya. Itu. Bang Darius udah follow saya belum? Bang? Ya. Udah follow saya belum? Di share aja di link saya. Ya, kalau abang nggak follow saya nggak bisa nge-share. Ya kayaknya udah kali. Loh, ini loh, coba diklik ini loh, punya saya diklik yang warna biru, terus di follow. Kayaknya udah. Kapan udah itu? Nggak ada ini, saya lihat. Tuh. Atau di akun yang satu kali. Bang Arif, Iya, makanya sekarang Ya. sekarang di follow gitu loh. Udah bro, Mas Ardiansa. Oh, udah. Oke, thank you ya. Oke, lanjut. Oke, bagaimana? ya. Baru mau ngomong. Lanjutkan. Udahlah Bang Darius, jangan terlalu membela Tuhan, biar Tuhan yang membela kita. Kita tidak perlu membela Tuhan, kita bela kebenaran bro. Beda, jangan bilang kita bela Tuhan, kita bela kebenaran. Tuhan gak usah dibela. Santai Tuhan aja, yang bela kita. Santai aja, kita santai, tenang, Bro, happy aja, ketawa. santai bro. Tidak ada yang marah di sini. Kamu harus tahu gaya bicara orang Timur itu seperti itu, bukan berarti dia marah bro. Beda bro. Setiap orang berbicara tuh gaya culture-nya. Nggak bisa disamakan cara orang Jawa bicara sama cara orang Bang Darius, Ambon Timur. Nggak bisa disamakan lanjut lagi bro. dikit dong, boleh ya, Bang Darius? Ya, Lanjut lagi sedikit ya, boleh ya? siap. Jadi jangan nanti kamu kehilangan energi karena nanti tidak persiapan untuk malam menghadapi Adrensa. Ya. Nah, aku biar dicuekin. santai aja. Dicuekin. Jadi gini, Bang Darius, yang menariknya dari tadi itu kamu berulang-ulang sampaikan bahwa ketika tiada di Alkitab tidak boleh dinarasikan kalau tiada tertulis. Itu yang menarik yang saya dengar ya. Apa benar Ya. itu atau saya salah dengar? Ya, benar. Jadi pertanyaan yang timbul kemudian dari saya yang sesimpel mungkin, di manakah Bang Darius mendasari Yesus sebagai Tuhan kalau saya tidak salah tidak pernah ada di Alkitab? Coba kira-kira Oke. dari mana itu? Pertanyaan yang bagus. Nah, untuk mengerti apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, berarti yang pertama yang kita harus mengerti perjanjian lama dulu. Apakah perjanjian lama menceritakan atau menubuatkan itu? Karena Enggak. perjanjian Bang, enggak. Kita bicara perjanjian baru tidak bisa dilepas dari perjanjian lama karena perjanjian lama menubuatkan Oke, perjanjian silakan. baru. Nanti Menggenapi gantian ya kita tanggapi ya. dicintai. Silakan. Perjanjian lama ada beberapa nabi yang menubuatkan tentang Yesus. Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Malayaki, Nabi Mika, dan Zakaria, Daud. Ada 5 tokoh yang menubuatkan, yang setahu saya masih banyak, tapi yang selama ini saya apa itu ada 5 kurang lebih yang berbicara. Yang pertama siapa lagi? Nabi mana? Ya saya mulai dari Nabi Mika. Mika menjelaskan di dalam Mika 1 ayat 5. Itu dijelaskan bahwa hai Bethlehem, engkaulah yang terkecil di antara Israel. Daripada mula akan bangkit seorang raja yang akan memerintah umatku Israel. Pertanyaannya, digenapi nggak pernyataan ini? Di Bethlehem lah akan bangkit seorang raja. Yesus dalam kemanusiaannya, dia punya 3 Bang Darius, jabatan. boleh sedikit Bang Darius. Boleh sedikit. Jadi ini Bang Darius yang saya titik beratkan di sini yang poin yang kamu bilang bahwa kalau tidak tertulis jangan diada-adakan. Kalau lagi kamu giring sebagai raja, tidak pernah Bang, setahu saya sampai matinya Yesus itu tidak pernah jadi raja. Kalau dicopot pakaiannya iya. Jadi tolonglah kalau berargumentasi menyatakan sesuatu minimal ada referensi atau data acuan kita mengatakan itu benar. Sementara yang saya tanya ini simpel sebenarnya.
Dasar Bang Darius mengatakan Yesus Tuhan itu yang kalau tidak salah tidak pernah tertulis di Alkitab, itu dari mana? Dari ayat kah atau dari buatan gereja kah atau gimana? Coba. Sabar lagi, nolong saudara dulu nanti saya jawab lagi. Oh. Saudaraku lagi sakit, sebentar. Oh iya. Makan dulu, itu belum makan dari tadi. Ya, halo bro. Ya, halo. Silakan Bang. Jadi pertanyaan saya harap Bang Darius simak dengan jelas. Yang tadi menarik yang saya dengar bahwa Bang Darius selalu mengatakan kepada Ustadz saya Adrensa, kalau tiada tertulis jangan dipaksakan gitu kan. Kalau saya tidak salah, tidak clear. Tidak pernah kemudian ada pengakuan satu kali dari Yesus itu kepada Bani Israel bahwa dirinya itu adalah Tuhan, apalagi inkarnasi Tuhan, apalagi Tiada daging menjadi tertulis. Tuhan. Tapi Ini semua yang saya tanyakan setiap- kemudian dari mana acuannya? Bang Darius Setiap ayat mengatakan itu harus mengimani itu dari mana? dikomparasi dengan ayat yang lain biar kita mengerti tentang siapa Yesus. Ya, Ya, jadi coba. bicara tentang Yesus itu Coba tidak hanya komparasikan bicara sampai satu ke ayat, poinnya. ayat yang kita pakai komparasinya untuk mengenal siapa Yesus. Anjir. Saya baca dari Matius 5 ayat Hmm? ayat 26. Di sini Yesus berkata, Kok lompat di sana Bang? Indah dibaca Ya. 18 ayat 17, 18, 19-nya indah dibaca ya? Terus keempat enamnya ya? sahabat usahakan saya membaca Alkitab, bro. Jadi perkataan-perkataan iya, iya. Yesus itu dinubuatkan. Indah itu nggak comot-comot digenapi, ayat nggak? atau Bagaimana? itu comot-comot ayat atau gimana itu Bang Darius? Kan setiap nubuat di dalam perjanjian lama itu dikonfirmasinya di PB. Ada ayat-ayat yang mengkomparasi ayat itu kira-kira digenapi, dinubuatkan nggak ayat yang disampaikan Ya. dalam perjanjian lama. Baik. Makanya harus baca. Silakan Bang Darius ya. Bang Darius, dengar dulu. Silakan kamu sampaikan sepanjang mungkin, sedetail mungkin saya akan dengarkan. Sampai kemudian poinnya saya ketemu bahwa ternyata Yesus ini Tuhan yang ternyata kami salah tinggalkan. Sebagai orang yang pernah Kristen masuk Islam. Coba, silakan. Kami tidak perlu harus tinggalkan iman, bro. Di dalam Yesaya, saya baca dari Yesaya dulu ya, Yesaya 40 ayat 3 saya akan baca. Ini tentang pengutusan Nabi Yahya untuk mendahului Isa Al-Masih atau Yesus. Pengutusan yang akan digenapi di Zakaria di perjanjian baru, anaknya Imam Zakaria. Ini bertentangan lagi sama Dika ini. Katanya Isa Al-Masih itu sama Dika. Sabar dulu, saya Aduh, kemana-mana kita ngomong nih. Iya, di iya, dalam iya. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini sebuah nubuat yang mana akan digenapi oleh Nabi Yahya atau di dalam orang Kristen sebagai Yohanes Pembaptis yang akan datang mendahului Yesus dan membaptis Yesus. Di dalam Yesaya 40 ayat 3 ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, pertanyaannya, kira-kira teks ini digenapi enggak di dalam perjanjian baru? Digenapi. Saya akan baca di dalam Matius 3 ayat 3 dan 4. Ayat 3 aja. Matius 3 ayat 3. Ini penjelasan dari nubuat tadi di Yesaya 40 ayat 3. Sesungguhnya di Nabi Yesaya ketika ia berkata, seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tuhan ini siapa? Ya Yesus yang akan datang, yang adalah Sang Ilahi itu akan datang, yang menjadi manusia yang diperjelaskan oleh di dalam Jangan tafsir dulu Bang Darius. Jangan tafsir dulu, lanjut dulu sampai ketemu poinnya Tuhan Yesus tersebut di dalam Bible. Jadi masa Tuhan disiapkan jalan, apakah Tuhan tidak punya jalan? Silakan, yang saya cari poinnya, di mana kemudian dasar Anda menuhankan Yesus. persiapkan jalan bukan berarti jalannya seperti yang kita ikut mau ke pasar, bukan jalan seperti itu yang dimaksud, bro. Jalan yang ada di mana
memberikan berita pertobatan kepada bangsa Israel untuk menyiapkan hati mereka, menyiapkan hidup mereka untuk menyambut Sang Mesias yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan jalan, bukan jalan yang kita mau lalui, mau pergi ke Jakarta, mau pergi ke Tangerang, bukan seperti itu jalan yang dimaksud. Siap. Tetapi kalau ngelantur lagi kamu ke memberi kesadaran kepada Bani Israel, Linda, karena kalau Yesus menurut versi Quran bunuh diri atau dibunuh, jadi tidak lagi memberi kesadaran. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan mati, maka tidak berdosa lagi, gitu. Yang saya mau tangkap poinnya, yang saya cari poinnya adalah Tuhan Yesus yang kamu anggap Tuhan, kalau saya tidak salah, tidak pernah ada di Alkitabiah. Sementara kalau tidak ada di Alkitab, itu poinnya. Di mana itu kamu jumpa kemudian Tuhan Yesus itu? Silakan. Yesus tidak di dalam Alkitab. Yesus tidak mengatakan bahwa aku Tuhan sembahlah saya di dalam, tetapi dalam pengajarannya kalimat yang dia keluarkan itu yang membuktikan dia itu siapa. Tidak perlu lagi menunggu di dalam, saya buka di dalam Yohanes 5 ayat 23. Yohanes 5 ayat Yohanes 8 ya, sorry. Yohanes 8 ayat 23, di sini Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Kalimat save power ini tidak ada nabi manapun yang berani berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Selain Yesus sendiri. Coba kamu baca Yohanes 17 nomor 8. Bang Darius, coba dibaca Yohanes 17 nomor 14. Oke, Yohanes 17. Nomor 14 ya, dengan pembacaan ayat yang tadi saya baca dulu, bro, jangan hanya suruh lewat-lewat saja. Itu konfirmasinya. Kalau kemudian Yesus itu yang bukan dari bawah lalu dianggap sebagai Tuhan, Yesus berkata, sama seperti firman-Mu ya Bapa yang Kau berikan kepada aku, telah Ku berikan kepada dunia, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka itu? Tuhan semua kah, bilang Yesus? Yang saya tangkap di sini poinnya adalah di mana kemudian kamu temukan Yesus Tuhan itu. 17 nomor 14 sampai 18. 17 14. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jedar. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Malah 2 kali diulang sama Yesus ya. Apa? Malah 2 kali diulang sama Yesus, bukan dari dunia mereka katanya. Nah, bro harus tahu maksudnya apa. Ketika seseorang yang sudah bertobat dan percaya Yesus, dia sudah ditarik dari pengaruh dunia. Itu maksudnya. Itu yang istilah gereja. Gereja adalah apa? Kan saya masih menjelaskan kata dunia. Bro dengar dulu. Kalau saya masih menjelaskan, jangan langsung ditanya dulu, biarkan paham. Iya. Tapi saya belum jumpa poinnya, Bang Darius. Yang Yesus Tuhan itu belum jumpa poinnya. Assalamualaikum, izin bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan dalil. Boleh saya elaborasi sedikit dulu? Oh, silakan. Itu siapa yang mau berikan dalil itu? Ya sedikit aja dulu Ustaz, ya nanti saya elaborasikan sedikit. Mudah-mudahan teman kita ini yang di sini kalau sudah mulai sadar akan dijamah-jamah sama Tuhannya Yesus ya. Jadi begini, Bang Darius. Tuhannya sudah jamah saya. Oke. Ini. Darius dengar dulu ya. Saya izin sedikit karena sebenarnya saya bertanya itu simpel dan tidak memaksakan. Jadi gini. Giliran kita memaksakan Yesus ini sebagai Tuhan, maka kenapa itu kami mengatakan musuh yang terberat dengan Kristen ini adalah Bible-nya? Kenapa? Sebab ternyata Yesus ini Tuhan, digelari sebagai Tuhan daripada denominasi gereja dan bukan daripada kitabnya. Buktinya di sini Bang Darius, ketika saya mempersilakan kepada Anda dasar kamu beriman kepada Yesus sebagai Tuhan itu dari mana? Pasti kalau memang terdapat itu ada satu ayat saja.
Tetapi dari tadi malah kita jadi mutar-mutar. Nah, di sini saya mau kasih tahu sama Anda. Terlalu banyak, bro. Yesus, kalau kamu gelari sebagai Tuhan dan kau bilang harus mengakui sebagai Tuhan, itu salah. Karena Yesus kenalkan dia oleh Yesus itu. Dialah Allah yang mengutus aku. Yohanes 12, 28, 29, 30. Di dalam Yohanes 10, 29, Bapakku lebih besar dari siapapun. Di dalam Yohanes 14, nomor 12, nomor 49, sebab aku berkata-kata bukan daripada diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku yang memerintahkannya. Nah, Yesus ini sudah jelas mengatakan seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Yohanes 13, nomor 16. Jadi kalau dipaksakan lagi dia sebagai Tuhan, ini berbenturan dengan perkataan Yesus sendiri di Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Masa ada Tuhan tiba-tiba dibunuh? Nah, sebab itulah kalau Yesus memperkenalkan Tuhan, ikutilah perkataan-perkataan Yesus. Jangan ikuti perkataan-perkataan. Jangan lama-lama, bro. Belum selesai. Saya ngomong tadi sedikit, Anda potong-potong, terus Anda ngomong lama-lama. Indah, belum ada poinnya. Jadi karena tiada poin daripada Bukan belum mutar-mutar, ada saya poin. elaborasikan. Belum ada poin, Coba. bukan belum ada poin. Saya masih menjelaskan. Oke. Anda Gini, sudah Bang potong-potong. Darius. Saya paham perasaan kamu, Bang Darius. Sungguh menyakitkan kebenaran, tetapi sadarlah, Ya, paham apa Tidak saya ada lah. nabi manapun Ya. yang Izinkan saya bicara. Pihak selain Yesus yang mengatakan akulah kebenaran, tidak ada. Oke, izinkan saya bicara. Oh, hanya itu ya. Oke. Bro harus tahu Ya, jadi dalam penggunaan. Bro harus satu tahu kata dalam dari saya, Bang penggunaan. Darius. Dengar, Darius, dengar. Satu kata dari saya. Kalau kamu mengatakan tidak ada seorang nabi pun mengatakan dia jalan, ingat, tidak juga satu nabi pun mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hanya Yesus yang berkata-kata itu. Sadarlah kamu ya, Dan- kawan. Jangan Dan menyalahkan harus ingat, orang. bro, penggunaan kalimat Yesus harus ingat. Ketika Yesus berkata anak manusia, dia berbicara diri sebagai manusia. Tapi ketika Yesus berkata, aku berkata, dia berbicara diri sebagai sang ilahi itu sendiri. Harus Berarti bedakan. Tuhannya seperti tombol lampu dong kalau gitu, Enggak. ada on off. Ada dua kalimat yang Anda harus paham memahami Alkitab Perjanjian Baru. Ketika Yesus berkata anak manusia, aku seorang hamba, dia berbicara posisi sebagai manusia. Tapi ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kata aku di sini emi ego, aku adalah. Kata aku Oke. adalah ini sama dengan perkataan Tuhan di dalam di dalam Keluaran 3 ayat 15 di situ aku adalah aku. Jadi ketika Yesus berkata akulah, itu dia berbicara dalam konteks keilahian. Tapi ketika dia berbicara Oh, baik. manusia, Saya- Ini bukan Emi Ego. Beritahukan Ego Emi. Oke. Ego Emi, bukan Emi Ego. Salah itu. Iya, oke Oke. Pak Darius gantian ya. Biar Pak Darius Dalam dulu gantian ya, oke ya. Oke, saya Silakan, akan Pak Dance. membacakan dalil bahwa Iya, sesungguhnya oke Pak Darius. oke. Yesus inilah adalah orang lagi bicara di seorang nabi. Oke. Ketika mereka bicara, mereka panjang lebar Oh, ngomong. tolong- Nggak boleh begitu, bro. Tolong yang lain itu dimujudkan dulu. Silakan Pak. Kan di sini ada ayat 15. Di sini ayat Yesus berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalam firmanku, tidak ada nabi yang berkata firmanku. Ketika ada Yesus menggunakan kata aku dan ku, itu Pak Darius, menunjukkan dulu ya, keilahian. ini ada Pak mantan pendeta dan Jemumas, kan? Ya, mantan pendeta ke, mantan malaikat ke. Oh Tuh, iya, iya. wah Nabi ini noise. Lanjut Pak Pendeta, silakan. Mantan pendeta yang mana? Ya. Ya diam dulu Pak dari sini Pak Dance. Waktunya kasih Pak Pendeta dulu ya. Mantan nih mantan. Mantan malaikat tuh nggak apa-apa, pendeta kayak apa tuh. Iya ya. Oke Pak, silakan Pak Dance. Ya. Pak itu di mute Pak. Pak itu di mute. Pak Dance di mute. Gak denger ya? Bang Andi suaraku ada nggak Bang Andi? Pak Dance jangan di mute, Pak Dance. Mordu, Bang Wan, Nah mordu. itu ya, lanjut silakan. Buka mute-nya Pak Dance. Buka mute-nya, masih di mute.
Masih di mute. Mikrofon. Mikrofon bukan. Lah Bang Anjay. Abang dah. Anjay. Sudah. Oke. Oke, Matius pasal 21 ayat 9 sampai 11 menunjukkan bahwa Yesus adalah nabi atau utusan. Mulai saya bacakan ayatnya yang ke-9. Ini Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Kata Hosana selamat. Jadi Yesus di sini masih diharapkan untuk diselamatkan, ya, masih disolawatkan, masih didoakan untuk diselamatkan. Saya terangkan lebih lanjut. Bagi anak Daud, anak Daud berarti keturunan Daud. Tidak mungkin kalau dia adalah Tuhan keturunan manusia. Itu tadi yang datang dalam nama Tuhan. Diberkati dia. Jadi ada solawat, ada harapan agar Yesus diberkati. Kalau dia adalah Tuhan, dia memberkati, bukan diberkati. Lalu selanjutnya, dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Yesus datang dalam nama Tuhannya, dalam nama Allahnya. Saya baca lanjut. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi ada pernyataan dalam Alkitab, inilah Nabi Yesus. Dalam Alkitab tidak pernah disebutkan inilah Allah Yesus, tetapi ini disebutkan Nabi Yesus. Kalau saya perhatiin pada Matius pasal 16 ayat 16, ada dialog antara Yesus dengan Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu kata Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias yang artinya diurapi. Berarti Yesus hanyalah sebagai utusan karena dia menerima urapan dari Allah itu sendiri. Yohanes 13 ayat 13, bagian terakhir disebutkan, akulah guru dan Tuhan. Kata Tuhan, Alkitab terjemahan lama, Tuhan. Dan kata Tuhan berasal dari bahasa Yunani, kurios, artinya Tuhan. Bahasa Arab, Alkitab bahasa Arab, Syahid, Tuhan. Nah, berdasarkan Bible 1 Yohanes. Ya, oke. Berdasarkan Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, Yesus sebagai perantara. Lalu saya hubungkan dengan Galatia pasal 3 ayatnya yang ke 19 sampai 20. Ternyata Yesus perantara antara Allah dengan manusia, dan selain itu perantara antara Yesus dengan Allah adalah malaikat. Artinya malaikat di sini berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 19 sampai 20 menguasai Yesus. Malaikat atau Roh yang Kudus menguasai Yesus. Seperti pada saat Yesus dibaptis, lalu kedengaranlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Roh Allah atau Roh utusan Allah dalam bentuk burung merpati hinggap kepada Yesus. Artinya di sini Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga pada saat Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Akulah terang dunia. Dan semua yang keluar dari mulut Yesus itu adalah ilham yang digerakkan oleh Roh Kudus atau malaikat yang kudus yang menguasai Yesus. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi daging. Artinya di sini firman itu diantar oleh Roh Kudus. Roh Kudus masuk di dalam Yesus sehingga Roh Kudus itu mengungkapkan hal-hal yang dari Allah. Sehingga benarlah nubuat ini, Yesus menyampaikan
bahwa sesungguhnya apa yang engkau telah sampaikan kepadaku, aku telah sampaikan kepada mereka. Yang terakhir, Matius pasal 23. Ya, ini saya bacakan. Matius pasal 23. Turun dulu ya teman-teman. Ustadz Dance, Ustadz Yonatan Andar, Ustadz Wan Abi. Ya, oke. Siap. Ya Bang Andi, hati-hati. Darius ya. Terus Bang Andi. Oke, Bang Matius pasal Darius. 23 ayat Aku 9. izin turun dulu ya. Nanti malam ya Bang Darius. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Yesus sendiri bilang jangan menyebut sebarang apa di bumi ini. Sedangkan Yesus dia melarang disebut Bapa atau disebut Allah. Saya baca terus. Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang ada di sorga. Dengan kesimpulan ayat ini, bahwa Alkitablah yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah utusan sesuai perkataannya sendiri. Yohanes 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya dan aku adalah utusan. Jadi Yesus mengakui Allah satu dan Yesus mengakui dia adalah utusan. Selebih dari itu datang dari iblis. Itulah sebabnya mari kita ikuti Alkitab, bukan ikuti apa yang dikatakan oleh pendeta. Demikian untuk sementara. Silakan lanjut. Oke, silakan ditanggapi Boleh Pak. saya Dari terangkan? Bapak Momo, ya silakan. Saya terangkan dulu ya. Ya. Mungkin dari apa yang kamu baca dalam firman-Nya tersebut, apa yang kamu yakini di firman itu? Quranmu atau Alkitab? Seratus kali lipat, inherit everlasting life, istri. Terus yang kedua loh, dia bilang di Kristen itu tidak ada ini ya, tidak ada kawin mawin. Nah kalau kita lihat nanti di Wahyu 19 Mar ke 7. Di sini lihat. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Anak domba ini siapa? Yesus. Dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya siapa ini? Kristus. Sorry, pengantin itu orang-orang Kristen ya. Jadi nanti kamu di Gitu, Bung. Kalau belajar tuh pelajari dulu yang ada di rumahmu. Kenapa? Nah iya. Kalau boleh tahu apa sebelum ayat itu, coba dilihat sebelum ayat itu. Asik, Ada maksud lain. asik. Ya, saya coba kasih lihat. Ustaz. Perikopnya perjamuan kawin anak domba. Makin Siapa kena, anak domba ini? makin kena. Yesus ya. Begini Pak, ya saya kasih sedikit jurus Pak ya. Di dalam kekristenan yang tidak paham sedikit pun, tapi mau mencoba-coba bertanya-tanya dengan cara menguji. Di dalam Kristen itu ketika ditanya balik dan dia bingung, pertama kembali ke perikop, kedua mengatakan kalimat alegoris yaitu perumpamaan, ketiga katakan kepada Bang Kyrios Moto, kau tidak punya Roh Kudus di dalam dirimu, makanya kau tidak paham apa yang dikatakan oleh Bible. Begitu Pak, jurusnya Pak. Ya, itu Bapak harus pegang teguh Pak. Seperti itu caranya Pak, di dalam belajar kekristenan Pak. Jadi intinya nyusepkan akal logikamu, tutupi dengan iman dan iman. Apapun yang terjadi pokoknya Yesus Tuhan. Jangan besarkan saya host, soalnya ada ketua di sini, Ustadz Alif. Izin maaf host, please, thank you. Oke. Nah, bukan Anda yang besarkan Bung Ibis. oh iya, itu siapa itu? Terima kasih, tapi jangan kayak wanabi. Nah gitu. Kalau di dalam kekristenan itu kan selalu jangan pernah, kan ada juga nih ada juga nih kadang Kristen yang mengambil cara-cara biblos untuk menjelaskan Al-Quran.
ambil di sini, jawabannya di sini, pertanyaannya di sini, jawabannya di sini. Kan itu contoh kayak begini. Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud. Untuk memperkuatkan itu, ambil di mana? Ambil di Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Bagaimana bisa seperti itu? Karena dia disalibkan segala macam untuk menebus dosa. Yesus pernah menjadi 100% manusia, 100% keilahian, tapi pernah menjadi 100% Tuhan. Tidak ada lagi namanya bagi dua. Dengan cara apa? Pada saat dia disalibkan, dia teriak, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa kembali ke kerajaan sorga. Jawabannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagaimana bisa Yesus membuktikan bahwasanya dia sudah Tuhan 100%? Pada saat dia mati. Di Roma 14 nomor 9, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Yesus harus mati dulu lalu dia menjadi Tuhan. Jadi yang mati itu sebentar belum selesai. Jadi Yesus harus mati dulu baru dia jadi Tuhan. Di mana ayatnya? Ada dikatakan pada saat kalian memakan roti dan meminum cawan itu, kalian telah memberitakan kematian Tuhan. Kalian memberitakan kematian Tuhan. Jadi sudah tidak ada yang namanya tubuh kemanusiaan, tubuh keilahian. Yesus sudah 100% Tuhan karena dijadikan Allah Bapa jadi Tuhan. Bagaimana menunjukkannya? Seperti apa menunjukkannya bahwasanya Tuhan itu betul adalah Yesus? Setelah dia berbicara kepada muridnya, Markus 16 ayat 19, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Disitulah Tuhanmu ketemu. Tuhan Allah Bapa ketemu dengan Tuhan Yesus. Begitu kalau mau menginjili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Basari host sudah Bang Begitu, Rasid. begitu. Belum. Saya belum ngomong. Saya belum selesai. Belum selesai. Aku setengah menit. Kalau kau panjang setengah menit. Aku setengah menit. Basari dulu host setengah menit aja ini memperlihatkan bahasa Indonesianya ya teman-teman ya. Di sini sebelum direvisi ya ada istri. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri. Tadi bahasa Inggris dengan bahasa Yunani ya, ini bahasa Indonesianya. Tapi direvisi, dihilangkanlah kata istri nih. Ya, mereka malu kalau ada istri dihilangkan. Oke, lanjut.